Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi hari ini kami dari kelompok 5, nama saya Yosmin. Saya Tulen. Dan kami dari kelas 10C. Dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang pakaian Melayu Riau untuk pelajaran Budaya Melayu Riau. Dan hari ini pembahasan topiknya yaitu ada kajian teori, fungsi, dan pakaian pria dan juga pakaian wanita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Lambang budaya dalam pakaian Melayu memiliki peran penting dalam kehidupan dan memiliki kehidupan dalam kehidupan. Pakaian Melayu ini selain fungsi untuk menutup aurat dan menutup tubuh. Pakaian ini menggambarkan tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu sebagai kehormatan pakaian Melayu. Filosofi ini memiliki berkaitan erat dengan ajaran agama Islam dan nilai-nilai budaya Melayu. Pakaian Melayu dengan berkaitan erat dengan berkaitan erat dalam baju Melayu. Pakaiannya juga dikenakan sebagai penghormatan ajaran agama Islam dan dalam nilai budaya Melayu sebagai penekan kehormatan dan kesopanan. Dalam pakaian Melayu ini juga terkait dengan agama istiadat dan juga serta sosial. Pakaian Melayu dikenakan untuk fungsinya sebagai penutup diri, sebagai penutup aurat dan sebagai penolak bala. Dan menolak bala ini pakaian Melayu juga tergantung dengan kelengkapannya bajunya sendiri. Jika seorang Melayu mengenakan pakaian Melayu dengan memenuhi syaratnya, maka seorang Melayu akan terjauhi dari dosa dan petaka dunia akhirat. Kemudian seperti yang dikatakan Thomas tadi, pakaian adat memiliki fungsi lebih dalam daripada sebagai pelindung tubuh. Hari ini saya akan menjelaskan 5 fungsi pokok dari pakaian adat Melayu. Pertama adalah sebagai penutup aurat. Pakaian Melayu ini menutupi aurat dan juga bagian-bagian yang dianggap tidak pantas. Ini menunjukkan nilai-nilai orang Melayu sebagai orang yang sangat menjunjung tinggi nilai moral dan etis serta menjunjung tinggi nilai kesopanan. Setelah itu, pakaian Melayu juga berfungsi untuk menjemput budi. Apa yang dimaksud dengan menjemput budi? Dengan menggunakan pakaian adat Melayu Riau, kita menunjukkan bahwa kita ada rasa saling hormat dan saling menghargai dengan orang-orang di sekitar kita. Ini terutama penting dalam acara-acara seperti pernikahan dan upacara adat. Ketiga adalah menjunjung adat. Nah, ketika kita menggunakan pakaian adat Melayu Riau, kita otomatis akan menyebarkan pengetahuan orang lain tentang pakaian Melayu Riau tersebut. Dengan menggunakan pakaian Melayu Riau, kita akan menjaga dan melestarikan adat Melayu Riau. Ini juga menjadi simbol kebanggaan bagi orang Melayu. Keempat adalah menolak bala. Nah, apa yang dimaksud dengan menolak bala? Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa pakaian adat Melayu Riau dapat menangkal musibah, membawa keberuntungan, dan juga menjaga kita dari roh-roh halus. Dengan menggunakan pakaian Melayu Riau, kita bisa terhindar dari berbagai musibah dan juga membawa keberuntungan untuk keluarga kita. Menolak bala ini sangat penting karena budaya Melayu Riau ini sangat spiritual. Mereka sangat mempercayai hal-hal seperti keberuntungan, musibah, dan hal-hal seperti itu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kelima adalah yang paling penting, yaitu sebagai penjunjung bangsa. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki sangat banyak keberagaman. Salah satunya tentu saja adalah budaya Melayu Riau. Dengan menggunakan pakaian Melayu Riau, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sangat mencintai bangsa dan juga cinta tanah air.
pakaian Melayu Riau menjadi simbol dari cinta kita terhadap etnis budaya, kebudayaan, dan sejarah dari budaya Melayu Riau. Baik, itu saja saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi adat. Cara berpakaian yang menjunjung tinggi aturan syarak itu bersifat mutlak dalam budaya Melayu Riau. Cara berpakaian adalah salah satunya dan berfungsi sebagai adat. Cara berpakaian yang salah atau digunakan di tempat yang salah dapat dipandang sebagai aib. Seperti ini saya sedang menggunakan kain samping, laki-laki harus menggunakan kepala kain di menghadap ke bagian belakang, sedangkan perempuan harus menggunakan kepala kain menghadap ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian budaya Melayu Riau merepresentasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah pakaian yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Seperti misalnya saat kita akan menghadap atau pergi ke ladang, maka pakaian yang kita gunakan juga harus yang mendukung aktivitas kita di ladang. Seperti misalnya menggunakan baju panjang, celana panjang, sepatu karet, dan bertempur. Peralatannya juga harus yang mendukung di aktivitas kita di ladang, seperti misalnya bakul, tandak, dan lain sebagainya. Begitu pula jika misalnya kita pergi ke sungai, maka ada sungai lah yang kita gunakan. Walaupun sebenarnya ada sungai masih membolehkan kita untuk menggunakan pakaian-pakaian dari adat Padang, namun peralatannya harus disesuaikan juga. Seperti misalnya galah, pancing, dan lain sebagainya. Begitu juga jika menghadap ke kebun, maka ada yang kita gunakan juga alat kebun. Selain cara berpakaian dan peralatan, warna juga merepresentasikan peran seseorang dalam suatu tempatan. Seperti misalnya pakaian berwarna hitam menunjukkan bahwa seseorang adalah datuk bulu balang. Pakaian merah menunjukkan bahwa seseorang itu adalah datuk bendahara. Pakaian kuning menunjukkan bahwa seseorang adalah bagian dari kerajaan, dan pakaian hijau menunjukkan bahwa seseorang adalah seorang pemuka agama, dan lain sebagainya yang sesuai dengan adat tempatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi estetis. Jadi fungsi estetis dalam pakaian Melayu itu bisa dilihat dari model dan juga motif jahitannya. Jadi motif-motif dan jahitan di pakaian Melayu itu tidak boleh asal-asal, harus menggambarkan syarat. Jadi apa itu syarat? Jadi syarat itu hukum yang ada terdapat di agama Islam. Jadi biasanya motif-motif di pakaian Melayu itu bermotif makhluk hidup, seperti adanya motif tumbuhan dan juga motif hewan. Contoh dari motif tumbuhan itu adalah seperti paku, dan untuk motif hewan itu seperti ada naga-nagaan, ikan-ikanan, dan ayam-ayaman. Mengapa orang-orang Melayu menggunakan motif makhluk hidup? Jadi saya akan memberikan 3 alasan mengapa. Jadi pertama itu adalah untuk estetis dan keindahan. Seperti yang kita bisa lihat, makhluk hidup itu memiliki keindahan yang bisa digunakan, dan seperti itu orang Melayu menggunakan motif-motif tersebut dalam pakaian Melayu. Selanjutnya itu ada sesuai kepercayaan dan kebudayaan. Jadi menurut orang-orang Melayu ada beberapa motif yang dapat menunjukkan keberanian, kesucian. Seperti contohnya motif bunga mati itu menunjukkan kesucian, dan juga untuk motif naga-naga itu menunjukkan keberanian dan memberi perlindungan. Alasan yang terakhir adalah ini orang Melayu ini menunjukkan adanya rasa syukur dan peduli mereka terhadap lingkungan mereka, karena ini menunjukkan adanya keindahan, kesucian, dan juga bisa menunjukkan bahwa mereka menghormati lingkungan mereka. Jadi fungsi estetis ini biasanya tidak boleh menggambarkan yang berhala. Contoh berhala itu yaitu tidak boleh menggambarkan sesuatu yang dihormati atau dilihat lebih dari itu. Itu saja dari saya.
pakaian ini dikenakan dengan kain samping yang dililitkan di pinggang dan songkok di kepala. Pakaian ini terdapat dua variasi, yaitu baju Melayu seluk belanga dan baju Melayu cekak musang. Kain samping adalah kain yang dililit di sekitar pinggang. Kain ini biasanya digunakan di luar baju Melayu. Kain ini terbuat dari songket atau kain tenun dan biasanya digunakan untuk acara formal atau upacara adat. Tanja atau tengkolo adalah penutup kepala tradisional yang terbuat dari kain songket atau tersus tenunan lainnya. Tanja biasanya digunakan oleh pria pada acara resmi atau upacara adat. Kemudian songkok adalah topi hitam berbentuk silinder pendek yang umumnya dipakai bersama baju Melayu, terutama pada acara formal atau keagamaan. Sekarang saya akan membahas tentang pakaian wanita. Baju kurung adalah pakaian tradisional wanita yang terdiri dari atasan longgar, lengan panjang dan rok panjang. Pakaian ini sering dihiasi dengan sulaman dan biasanya terbuat dari kain sutra atau songket. Baju kurung dapat bervariasi seperti baju kurung teluk belanga dan baju kurung cekak musang. Baju kebaya adalah pakaian tradisional wanita Melayu yang lebih ketat dibandingkan baju kurung. Biasanya dipakai dengan kain sarung atau kain songket dan dihiasi dengan sulaman yang rumit. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Mohon jika ada masalah, terima kasih.